Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Burhanuddin Saifullah dari Robotik Community Angkatan ke-13. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan sampai detik ini. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Seperti kita ketahui, pihak sekolah dan pemerintah telah menonaktifkan kembali kegiatan ekskul di sekolah karena wabah COVID-19 ini masih berlangsung. Oleh karena itu, marilah kita berdoa agar COVID-19 ini cepat berakhir. Nah, selanjutnya, rekan-rekan saya akan menyampaikan materi sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Novi Alfarizi dari Robotik Community Angkatan 13. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan pengertian, fungsi, jenis, dan cara menentukan kaki positif dan negatif dari kapasitor. Kapasitor sendiri pengertiannya adalah suatu alat yang dapat menyimpan suatu energi dalam medan listrik dengan cara mengumpulkan ketidakseimbangan internal dari muatan listrik tersebut. Nah, apa sih fungsinya? Fungsinya adalah menyimpan energi dalam waktu yang sementara. Ada berapa jenis dari kapasitor itu? Kapasitor memiliki 8 jenis. Kebetulan yang akan dipakai untuk rangkaian flip-flop ada satu jenis. Ini adalah kapasitor elektrolit atau yang sering disebut elko. Ciri fisiknya memiliki bentuk tabung, memiliki berpolaritas positif dan negatif. Selanjutnya, bagaimana cara menentukan kaki positif dan negatifnya? Dapat dilihat jika kaki positif memiliki kaki yang lebih panjang atau yang sebelah sini, dan negatif memiliki kaki yang lebih pendek. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syarifil Akbar dari Robotik Community Angkatan 13. Di sini saya akan menerangkan suatu komponen yang bernama LED. Apa itu LED? LED adalah suatu komponen elektronika yang dapat memancarkan cahaya monokromatik apabila dialiri arus maju. Nah, LED masih satu keluarga dengan dioda, yaitu memiliki dua kutub dan sama-sama terbuat dari semikonduktor. Kan warna-warna di LED itu banyak ya, ada warna hijau banyak. Nah, semuanya tergantung dari bahan semikonduktor yang digunakannya. Selanjutnya dari bentuk. Di sini kita lihat bentuk seperti bohlam, tetapi dengan berukuran kecil. Selain itu, LED juga tidak membakar filamen sehingga tidak menimbulkan panas. Selanjutnya, kita akan menentukan cara mengetahui mana kaki positif dan kaki negatif. Seperti kita lihat di sini, LED memiliki dua kaki, yang satu panjang, yang satu pendek. Sebenarnya menentukannya sangatlah gampang. Kita lihat saja, yang panjang sudah dipastikan sebagai kutub positif, sedangkan yang pendek kita pastikan adalah kutub negatif. Nah, untuk cara kerjanya, di dalam LED terdapat chip semikonduktor yang apabila dialiri dengan tegangan maju akan mengeluarkan cahaya. Dan LED juga bisa disebut sebagai komponen transducer atau komponen pengubah energi, yaitu dari energi listrik ke energi cahaya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Farezi dari Robotik Community Angkatan 13. Di sini saya akan menjelaskan salah satu komponen, yaitu potensiometer. Seperti ini bentuknya. Potensiometer adalah sebuah resistor 3 terminal dengan sambungan geser pembagi suatu tegangan dan dapat disetel. Jika potensiometer hanya memiliki 2 terminal, yaitu terminal geser dan terminal tetap, maka kegunaan potensiometer ini hanya menjadi rheostat atau variabel resistor. Nah, potensiometer ini dapat kalian temukan pada perangkat elektronik seperti radio dan speaker. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fiksul Muhammad Rizky dari Robotik Community Angkatan 13. Di sini saya akan membahas satu komponen elektronika yang bernama dioda. Yang ini, dioda adalah komponen elektronika. Dia semikonduktor. Fungsinya untuk menyearahkan arus gitu. Jadi dia bisa menghantarkan arus dari sisi yang ini ke sisi sebelah sini. Tapi dia tidak bisa menyalurkan arus dari sebelah sini ke sini. Jadi fungsinya itu untuk menyalurkan arus.
Nah, untuk tampak dekatnya, kameramennya boleh ke sini. Nah, ini dia dioda. Komponen elektronika ini adalah komponen yang sangat kecil dibandingkan komponen lainnya. Yang satu yang ini, dan yang satu lagi yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septian Angga Nugraha dari Robotik Community Angkatan 13 akan memberitahu apa itu test pen. Test pen adalah alat untuk mengecek dan mengetahui ada tidaknya tegangan listrik. Fungsi test pen adalah untuk mengetahui adanya tegangan listrik pada suatu benda, mesin, dan sebuah rangkaian listrik, adanya listrik atau tidak. Fungsi lainnya untuk membuka skrup dari rangkaian listrik tersebut. Terima kasih. Wassalam. Berikut adalah uji coba test pen. Nah, bila lampu pada test pen ini menyala, berarti ada listrik yang mengalir pada stop kontak ini. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhan Fauzan dari Robotik Community Angkatan 13. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komponen transistor. Transistor sendiri merupakan komponen semikonduktor yang mana bisa menjadi isolator dan bisa menjadi konduktor. Fungsi utama dari komponen ini ialah sebagai saklar otomatis yang kecepatannya mencapai jutaan kali per detiknya. Transistor ini terbagi menjadi ada dua macam, yaitu field effect transistor atau FET dan bipolar junction transistor. Yang saya pegang dan kita akan gunakan sebagai rangkaian flip-flop ini yaitu yang berjenis bipolar. Sebelum pengetesan PNP, NPN, sebelumnya baca dulu datasheetnya. Pada transistor BC547 ini, kaki basis terletak di tengah. Apabila kaki basis diberi tegangan positif, maka yang terjadi adalah tidak adanya tegangan. Maka kita coba untuk dibalik. Dan yang terjadi ialah avometer bergerak dan menunjukkan adanya sebuah tegangan. Maka dapat diketahui bahwa transistor BC547 ini ialah sebuah transistor NPN. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rulianto. Saya dari Robotik Community Angkatan 13. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang solder. Solder merupakan alat bantu kerja yang guna menghubungkan sebuah komponen dengan cara memanaskan atau melelehkan timah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bian dari Robotik Community Angkatan 13. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang avometer. Avometer adalah alat ukur yang sering digunakan untuk pelajaran elektronika. Nah, bisa kita lihat di sini ada melt hitam dan melt merah. Nah, untuk melt hitam ini biasanya untuk diukur di tegangan negatif. Nah, sebaliknya di melt merah ini sering digunakan untuk mengukur arus dengan bertegangan negatif positif. Avometer ini ada 4 mode, yaitu untuk mengukur AC, DC, DC ampere, dan untuk ohm atau hambatan. Nah, AC volt ini biasanya adalah arus listrik yang bertegangan tinggi seperti di rumah-rumah kita gitu, ada stop kontaknya, itu biasanya 220 volt. Nah, untuk DC volt sendiri itu kita buat ngukur baterai, aki, atau semacamnya gitu. Nah, untuk ampere dia untuk mengukur ampere dari sebuah tegangan, dan ohm fungsinya adalah untuk mengukur suatu hambatan. Misalnya dari resistor ini, kita mengukur resistor ini menggunakan mode ohm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajis Maturiadin dari Robotik Community 13. Di sini saya akan menjelaskan tentang PCB. PCB singkatan dari Printed Circuit Board. PCB fungsinya untuk menghubungkan komponen satu dengan komponen lainnya tanpa menggunakan kabel. PCB juga memiliki lumayan banyak jenisnya. Yang kita ketahui ada 2 jenis, yaitu PCB polos dan PCB bolong. Yang akan kita gunakan nanti adalah PCB polos. Sekian, terima kasih. Nah guys, bagaimana dengan video pembahasan teman-teman saya tadi? Semoga dapat dimengerti, dan apabila
kurang atau belum dimengerti bisa ditanyakan di grup supaya bisa dimengerti bersama-sama. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.